Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nalki marrah ma'i ma'aman ma'a Ustadz Faizal. Anak-anak, hari ini kita akan belajar fikih bab kedua. Jadi kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana cara melaksanakan sholat sunnah rawatib, lah hari ini kita akan belajar bagaimana cara melaksanakan sholat yang bisa dilakukan ketika kita berada dalam perjalanan. Jadi anak-anak, ada sholat-sholat tertentu, ada sholat-sholat khusus yang dikerjakan saat kita melakukan perjalanan. Sholat apa saja? Ayo kita belajar. Lah sekarang bagaimana sholat kita saat mengadakan perjalanan jauh? Anak-anak sudah ada yang tahu belum bagaimana cara kita sholat ketika kita sedang dalam perjalanan yang jauh? Jadi caranya ada dua anak-anak. Yang pertama, digabungkan. Sholat yang digabungkan ini disebut dengan sholat jamak. Diingat, sholat jamak. Yang kedua, diringkas. Sholat yang diringkas ini disebut dengan sholat qashar. Jadi diingat lagi, sholat qashar. Kalau yang pertama tadi sholat jamak, yang kedua sholat qashar. Jadi kalau anak-anak misal melakukan perjalanan menggunakan mobil, menggunakan perahu, menggunakan kereta api, menggunakan pesawat, atau menggunakan roket, yang penting itu perjalanan jauh, maka anak-anak boleh melakukan sholat jamak, boleh melakukan sholat qashar. Yang pertama itu sholat jamak. Apa sholat jamak? Sholat jamak adalah sholat yang menggabungkan dua sholat fardu yang dilaksanakan pada satu waktu. Jadi ada dua macam sholat fardu yang kemudian digabungkan menjadi satu yang dilaksanakan pada satu waktu. Contohnya, kita lihat tabel di bawah ini, ada 4 macam sholat fardu. Ada duhur, ada asar, ada maghrib, dan ada isya. Loh, subuhnya mana Ustadz? Ingat anak-anak, subuh tidak bisa dijadikan sholat jamak. Sekali lagi, subuh tidak bisa dijadikan sholat jamak. Maka dari itu ini tabelnya hanya ada 4 macam sholat fardu. Lah 4 macam ini bagaimana Ustadz caranya dijamak? Bagaimana kalau mau dijadikan sholat jamak? Kita lihat tabel di bawahnya lagi. Kalau mau dijadikan sholat jamak, kita tinggal menggabungkan saja anak-anak. Lihat tabel yang pertama, waktu duhur, sholat duhur dan asar. Jadi kita melaksanakan sholat duhur dan asar dilakukan pada waktu duhur. Boleh tidak? Boleh, kalau mencukupi syaratnya. Contoh lain, waktu isya. Waktu isya kita boleh melaksanakan sholat isya sekaligus sholat maghrib. Jadi digabung. Yang asalnya tadi isya waktu isya, maghrib waktu maghrib. Lah sekarang di waktu isya kita boleh melaksanakan sholat isya dan maghrib dengan catatan mencukupi syarat. Lah ini anak-anak maksudnya yang dinamakan dengan sholat jamak, sholat yang digabungkan. Yang tadinya duhur itu sendirian, karena digabung menjadi duhur dan asar. Contoh lainnya, yang tadinya isya itu sendirian, karena dijamak maka menjadi sholat isya dan maghrib. Ini namanya penggabungan sholat fardu atau kita biasa mengenal dengan sholat jamak. Hukum mengerjakan sholat jamak adalah mubah. Mubah itu boleh anak-anak. Lah sekarang boleh untuk siapa Ustadz?
boleh untuk orang-orang yang memenuhi persyaratan. Syaratnya adalah yang pertama, dalam perjalanan minimal 81 km. Contohnya kalau sudah Malang ke Surabaya itu sudah lebih anak-anak. Atau Malang Sumenep, Malang Madura, dari Madura ke Mekah, itu sudah lebih dari 81 km dan kita boleh melakukan sholat jamak dengan catatan perjalanannya tidak bertujuan untuk maksiat. Perjalanannya bukan untuk mencuri, perjalanannya bukan untuk berjudi, intinya bukan untuk maksiat. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, dalam keadaan sangat ketakutan atau khawatir. Jadi kita itu berada di keadaan yang membuat kita takut, yang membuat kita khawatir. Seperti apa? Seperti perang, seperti sakit. Sakitnya ini ya bukan sakit flu, bukan sakit pilek, ya bukan sakit-sakit itu ya anak-anak. Jadi sakit yang benar-benar parah sekali atau bencana alam. Kita lihat tuh, ini Naruto dan Sasuke ini kan sering perang anak-anak. Jadi Naruto dan Sasuke ini boleh melakukan sholat jamak. Kenapa? Karena mereka akan perang. Jadi nanti kalau sudah masuk waktu duhur, Naruto dan Sasuke ini boleh mengerjakan sholat duhur. Habis itu langsung mengerjakan sholat asar. Jadi digabung duhur dan asar. Kenapa Naruto dan Sasuke boleh melaksanakan sholat jamak? Karena mereka akan berperang. Jadi ini salah satu syarat orang-orang yang diperbolehkan melakukan sholat jamak. Tapi sekarang kan sudah aman-aman saja ya anak-anak, tidak ada perang insya Allah. Jadi syarat yang paling memungkinkan adalah yang pertama, perjalanan yang jauh yang sudah melebihi 81 km. Agar lebih paham, perhatikan contoh berikut. Jadi ini anak-anak ada gambar. Gambar ini namanya Faizal. Ada yang kenal Faizal? Faizal ini adalah orang terkeren sepanjang masa. Jadi kalau anak-anak tidak kenal dengan yang namanya Faizal, itu rugi. Nanti bilang Ustadz, biar Ustadz yang akan kenalkan ke orang yang namanya Faizal. Lanjut anak-anak, lanjut. Jadi ceritanya Faizal yang keren ini akan mengadakan perjalanan jauh dari Malang ke Madura jam 1 siang. Jam 1 siang itu berarti waktunya duhur. Nah ini anak-anak sudah mencukupi syarat untuk melakukan sholat jamak. Kenapa sudah mencukupi syarat? Karena Malang dan Madura sudah melebihi jarak 81 km. Kalau sudah memenuhi syarat, maka boleh melaksanakan sholat jamak. Karena ini waktu duhur, berarti sholat yang kita gabungkan apa? Kalau waktu duhur, berarti yang kita gabungkan adalah sholat duhur dan asar. Jadi Faizal yang keren ini sholat duhur 4 rakaat lebih dulu. Kemudian setelah sholat duhur langsung sholat asar 4 rakaat. Jadi di waktu duhur Faizal yang keren sudah sholat 8 rakaat. 4 rakaat sholat duhur, kemudian ditambah 4 rakaat sholat asar. Bagaimana sampai di sini anak-anak? Sudah paham? Sudah kenal yang namanya Faizal yang keren? Rugi kalau nggak kenal ini. Nanti Ustadz kenalkan. Seperti biasa anak-anak, tulis materi yang sudah Ustadz siapkan di buku tulisnya, agar nanti kalau belajar lebih mudah dan lebih mudah untuk memahaminya. Alhamdulillah hari ini kita sudah tahu apa itu sholat jamak. Kita sudah tahu bagaimana cara melaksanakan sholat jamak, dan tentunya sudah tahu apa saja syarat yang diperbolehkan untuk melaksanakan sholat jamak. Ingat ya anak-anak, jangan sampai lupa. Bagaimana caranya?
praktekkan. Jadi kalau anak-anak mau perjalanan jauh, mau ke Malang ke Jakarta, dari Malang ke Jogja atau kemanapun, langsung kerjakan sholat jamak. Sudah untuk hari ini, semoga barokah dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.